Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan sistem biaya standar, di mana pengertian sistem biaya standar itu sendiri adalah biaya yang ditentukan di muka atau ditentukan dahulu ya, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Nah, untuk biaya standar di sini memiliki manfaat yaitu untuk mengendalikan biaya. Terus biaya standar ini merupakan alat penting di dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah disediakan atau ditetapkan sebelumnya ya. Jadi di dalam biaya standar jika ditentukan dengan realistis, maka hal ini akan merangsang pelaksanaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan efektif karena pelaksanaannya telah mengetahui ini bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan. Terus selanjutnya, sistem biaya standar ini memberikan pedoman kepada manajemen berapa sih biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dan di dalam sistem biaya standar ini nanti akan menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dan biaya standar. Baik, selanjutnya di sini ada prosedur penentuan biaya bahan baku standar, di mana biaya bahan baku standar itu terdiri dari kuantitas standar dan harga standar. Kuantitas standar bahan baku ditentukan dengan menggunakan penyelidikan khusus atau analisis berdasarkan catatan masa lalu. Jadi di analisis catatan masa lalu ini nanti akan dilakukan penganalisisan atau penyelidikan ya, berapa sih kuantitas standar bahan baku yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang sudah dilakukan perusahaan di periode sebelumnya. Lalu harga yang dipakai sebagai standar dapat berupa harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang. Jadi perusahaan di sini memperkirakan atau melakukan estimasi terhadap harga barang yang akan ditetapkan atau yang akan berlaku di masa yang akan datang, atau berdasarkan pada saat penyusunan standar itu sendiri, atau bisa juga menggunakan harga normal dalam jangka panjang. Biasanya berapa sih harga normal yang dipakai sebagai harga standar yang ditetapkan untuk satu satuan produk itu sendiri. Lalu selanjutnya ada prosedur penentuan biaya tenaga standar. Di sini biaya tenaga standar itu terdiri dari dua unsur, ada jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Jam tenaga standar ini dapat ditentukan dengan cara yaitu menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan masa lalu. Jadi nanti melalui track record ya pada periode sebelumnya akan dihitung nih berapa sih rata-rata jam kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Atau yang kedua, sebelum perusahaan itu benar-benar melakukan proses produksi, maka dibuat dulu semacam test run ya untuk memproduksi suatu barang di bawah keadaan normal yang diharapkan. Lalu mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah mengadakan taksiran atau estimasi yang wajar didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi serta produk itu sendiri. Lalu tarif upah standar di sini dapat ditentukan atas dasar perjanjian dengan organisasi karyawan ya atau serikat pekerja, terus data upah masa lalu biasanya menggunakan periode yang sebelumnya. Jadi bisa besaran tarif upah periode sekarang itu ditetapkan berdasarkan periode yang sebelumnya, atau perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal.
dalam keadaan operasi normal itu adalah ketika si karyawan itu melakukan pekerjaan atau di jam kerja yang normal yaitu 8 jam. Oke, selanjutnya di sini ada jenis standar, ada standar teoritis, rata-rata biaya waktu yang lalu, ada standar normal, dan pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Lalu selanjutnya di sini ada analisis selisih biaya produksi langsung. Ada metode 1 selisih, 2 selisih, dan 3 selisih. Nah, kita akan lihat satu-satu. Nah, di sini ada model 1 selisih. Kalau 1 selisih, di sini ada selisih total ya. Rumusnya yaitu harga standar dikali dengan kuantitas standar dikurangi dengan harga sesungguhnya dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Lalu untuk model 2 selisih, di sini ada selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Untuk selisih harga, di sini rumusnya adalah harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Sedangkan untuk selisih kuantitas, di sini rumusnya kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga standar. Nah, nanti selisih harga yang timbul ini adalah tanggung jawab dari fungsi pembelian, ya. Sedangkan kalau untuk kuantitas itu merupakan tanggung jawab dari fungsi produksi. Baik, kita lihat di sini metode dua selisih, misalnya di sini untuk biaya bahan baku, kuantitas standarnya adalah 100.000 kilogram, yang sesungguhnya adalah 90.000, harga standarnya Rp500 dan sesungguhnya itu Rp550. Untuk selisih harga, di sini tadi rumusnya adalah harga standar dikurangi harga sesungguhnya, dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Berarti 500 dikurangi 550 dikali dengan 90. Di sini ada selisih ya, yaitu minus 4.500.000 atau dalam keadaan rugi. Sedangkan untuk selisih kuantitas, rumusnya adalah kuantitas standar, yaitu 100.000 dikurangi kuantitas sesungguhnya 90.000 dikali dengan harga standar, yaitu 500. Selisihnya atau totalnya yaitu 5 juta. Di sini posisinya adalah laba. Oke, terus selanjutnya untuk model 3 selisih berarti ada mau selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. Nah, selisih untuk model 3 selisih ini ada 3 jenis hubungan di antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Yang pertama, yaitu harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Rumusnya di sini selisih harga, yaitu harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali dengan kuantitas standar. Lalu selisih kuantitas, kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga standar. Untuk selisih harga atau kuantitas, di sini harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar dikurangi dengan kuantitas sesungguhnya. Oke, untuk keadaan yang pertama tadi mau harga dan kuantitas standar lebih tinggi, ya, atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Kita lihat di sini untuk 3 selisih, untuk selisih harga rumusnya 500 dikurangi 550 dikali 90.000, totalnya 4.500.000. Di sini posisinya rugi ya, karena di sini ada minus nih. 500 dikurangi 50 berarti kan minus 50 dikali dengan 90.000. Lalu untuk selisih kuantitas di sini kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga standar 500. Sama ya, di sini posisinya adalah rugi, yaitu sebesar 5 juta.
Terus di sini selisih harga atau kuantitas 500 dikurangi 550 ya. Terus nanti hasil dikali 90.000 dikurangi dengan 100.000, hasilnya adalah 500.000, posisinya rugi. Lalu untuk kondisi yang kedua yaitu harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Sini rumusnya ada selisih harga, yaitu harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Selisih kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga standar. Untuk kondisi yang kedua, di sini harga standar lebih rendah, ya harga standarnya lebih rendah dari harga sesungguhnya. Kita lihat di sini 500, untuk standar sesungguhnya 550. Tapi di sini kuantitas standarnya lebih tinggi daripada kuantitas sesungguhnya. Kita lihat di sini standarnya untuk kuantitas 100.000, untuk kuantitas sesungguhnya adalah 90.000. Untuk selisih harga di sini 500 dikurangi 550 berarti minus 50 ya, dikali 90.000. Totalnya 4.500.000, posisinya rugi. Untuk selisih kuantitas di sini kuantitas standar 100.000 dikurangi dengan 90.000 dikali 500, jadi totalnya 5 juta ya. Posisinya adalah laba. Untuk kondisi yang ketiga, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Ini rumusnya ya. Langsung kita lihat di soal. Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Harga standar 550 lebih tinggi dari 500, yaitu harga sesungguhnya. Lalu kuantitas standar lebih rendah ya, 90.000 dengan kuantitas sesungguhnya 100.000. Untuk selisih harga 550 dikurangi 500 berarti 50 dikali 90.000 sama dengan 4.500.000, posisinya adalah laba. Untuk selisih kuantitas 90.000 dikurangi 100.000 dikali 500 sama dengan 5 juta, posisinya adalah rugi. Di sini ada analisis selisih biaya overhead pabrik nih. Ada model 1 selisih, 2 selisih, 3 selisih, dan 4 selisih. Untuk model 1 selisih di sini rumusnya biaya overhead sesungguhnya nanti dikurangi dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nanti akan didapat selisih total BOP-nya berapa. Model 2 selisih nanti itu menggunakan selisih terkendali dengan selisih volume. Rumusnya masing-masing ini ya. BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap pada kapasitas normal. Nanti didapat BOP variabel sesungguhnya, terus nanti dikurangi dengan BOP variabel pada jam standar. Nanti akan didapat selisih terkendali. Untuk selisih volume, di sini jam tenaga kerja pada kapasitas normal dikurangi jam tenaga standar, nanti didapat selisih volume, dikurangi dengan tarif BOP tetap. Ya, nanti akan didapat selisih volume. Untuk model 3 selisih itu nanti perhitungannya menggunakan selisih pengeluaran dan selisih kapasitas. Ya, untuk selisih pengeluaran di sini rumusnya BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap pada kapasitas normal. Nanti akan didapat BOP variabel sesungguhnya dikurangi BOP variabel yang digunakan pada jam sesungguhnya. Nanti akan didapat selisih pengeluaran. Begitu juga dengan kapasitas. Nah, untuk yang satu lagi, tadi kan ada selisih pengeluaran kapasitas, satu lagi adalah selisih efisien. Nah, ini rumusnya ya. Terus selanjutnya ada model 4 selisih. 4 selisih yaitu menggunakan selisih pengeluaran kapasitas ya yang tadi digunakan di model
3 selisih rumusnya, ditambah dengan selisih efisiensi variabel, yaitu rumusnya selisih efisiensi dikali tarif BOP variabel. Terus ada selisih efisiensi tetap, yaitu selisih efisiensi dikali BOP tetap. Oke, baik sampai di sini bahasan materi kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.